Ratusan warga DKI Jakarta mengantri di kantor Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan atau P4 Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Jalan Jatinegara, Jakarta Timur. Sebagian warga mengurus pembaharuan data sebagai penerimaan KJP dan KJMU. Pengurusan ini terkait dengan kebijakan baru pembaruan data penerima KJMU dan KJP. Warga mengeluh karena terkendala masalah desil atau tingkat kesejahteraan rumah tangga. Saya mengurus KJP anak saya mandek 7 bulan. Sebelumnya karena kenapa mandeknya, Bu? Sebelum itu dia masalahnya tuh pas lulusan, yang lain pada dapat, anak saya doang kagak. Iya. Tapi selama 7 bulan nggak pernah nanya ngurusnya bagaimananya gitu? Saya kesini terus, tapi dibilangnya katanya kemiskinannya bertambah. Tak hanya para orang tua yang resah terkait kebijakan baru Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, sejumlah mahasiswa juga menyayangkan jika proses pemadanan data yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta berdampak pada dicabutnya KJMU dari penerima manfaat. Sedih sih Pak, karena saya juga punya teman-teman yang kebetulan emang bergantung sama KJMU dan saya tahu mereka tuh pintar gitu, cuman karena kendala biaya aja akan terancam untuk putus gitu kuliahnya. Jadi kalau saya sih prihatin gitu, kasihan sama teman-teman saya. Menurut saya kalau misalnya KJMU-nya dicopot, ada yang dihapus gitu, itu sangat disayangkan ya. Kenapa? Karena ini pendidikan gitu. Seharusnya pendidikan itu diutamakan oleh pemerintah. Jangan sampai kayak subsidi atau beasiswa dipotong sama pemerintah seperti itu. Selamat malam pemirsa, kebijakan baru Pemprov DKI Jakarta mengenai pembaruan data penerima KJMU menjadi polemik di masyarakat. Banyak mahasiswa yang mengeluh di sosial media kehilangan dana bantuan Pemprov DKI secara tiba-tiba tanpa sosialisasi. Isu yang berkembang, Pemprov DKI mengurangi anggaran KJMU di tahun 2024. Apakah informasi ini benar? Pemprov DKI telah mengurangi anggaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Selengkapnya kita akan bahas bersama dengan saya Anggi Pasaribu dalam One on One. Polemik KJMU dan KTP DKI Jakarta sudah bersama saya pemirsa saat ini PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono. Selamat malam Pak Heru. Selamat malam. Tampaknya lebih segar, lebih sehat, aman semua Pak? Aman mudah-mudahan, termasuk KJMU aman. Termasuk KJMU aman. Pak, tapi itu benar nggak sih Pak? Kan rame nih di media sosial bahwa adanya pengurangan anggaran untuk mahasiswa. Sebenarnya informasinya gimana Pak? Jadi gini, intinya Pemda DKI Jakarta itu harus hadir. Harus hadir di masyarakat yang memiliki anak-anak yang berprestasi. Ya, sekali lagi, Pemda DKI harus hadir di masyarakat yang anak-anaknya memiliki prestasi dan tidak mampu. Maka dari itu, pemerintah DKI Jakarta ingin tepat sasaran. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 2011 bahwa bantuan sosial itu harus ada dasar datanya. Dasarnya adalah dari DTKS. Nanti kita cerita panjang masalah DTKS. Berikutnya ada yang surat edaran KPK di tahun 2021, tepatnya 2020, bahwa bantuan sosial itu harus memiliki dasar data. Apa? Datanya adalah DTKS. Terkait dengan KJMU bagaimana? Pemda DKI berkeinginan untuk supaya data itu benar-benar tepat sasaran yang tadi saya sampaikan. Nah, berikutnya saya sampaikan bahwa sejak tanggal 7 Maret 2024 sistem itu tetap berlangsung bisa diakses. Nah, jadi adik-adik mahasiswa yang sekarang mendapatkan KJMU tidak usah khawatir, tetap kuliah, ya, berprestasi. Saya jamin kalau itu memenuhi syarat, dia pintar dan kebetulan orang tuanya dia di kalangan tidak mampu,
pasti sampai selesai diberikan KJMU. Oh, berarti sebenarnya KJMU ini tuh bukan semata-mata dikurangin anggarannya, terus tiba-tiba mahasiswanya gini. langsung kaget gitu, bukan gitu ya, Pak? Kalau Dikaji ulang lagi. Kalau kita melihat mahasiswa, artinya kan mahasiswa itu ada yang baru SMA masuk kuliah, ada yang dari semester 1 naik semester 2, semester 2 sampai semester 3. Artinya apa? Datanya dinamis, terus berubah. Datanya dinamis, kita tarik ke belakang adalah data TKS, kita tarik ke belakang adalah data kependudukan. Nah, kependudukan tuh ada yang meninggal, ada yang baru lahir, ada yang baru lulus, ada yang baru masuk sekolah. Itu kan perlu diupdate. Nah, KJMU yang sekarang diributkan adalah kami, pemerintah daerah, ingin data itu terupdate setiap saat. Dan data itu kami linkkan dengan DTKS dan Reksoksek, sehingga datanya benar-benar valid, sehingga apa yang saya inginkan, Pemda inginkan adalah anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui KJMU, pemerintah daerah, itu tepat sasaran. Berarti mahasiswa ini yang sebelumnya memang sudah mendapatkan manfaat KJMU, tetap akan mendapatkan sampai nanti selesai kuliah? Hari ini tetap mereka kuliah. Hari ini tetap mereka bisa mengakses link KJMU, tidak ada masalah. Tapi Pemda DKI melakukan pemadanan data by name by address. Itu sudah berjalan ya, Pak? Sedang berjalan. Nggak usah khawatir. Jika data itu sama dengan data yang di lapangan. Kalau saya melihat, kan ini keluhan mahasiswa sendiri yang ke saya. Keluhan mahasiswa sendiri ke saya yang kalimatnya gini, Pak Gubernur, kenapa teman saya ini rumahnya bagus, teman saya ini memiliki kendaraan, kenapa dapat? Nah, saya jawabnya gimana? Saya jawabnya harus dengan data. Data itu kita perbaiki. Saya minta Dinas Pendidikan untuk mengecek ke lapangan. Saya minta Dinas Pendidikan untuk melakukan permadanan data dengan Dinas Sosial, pemadanan data dengan Dinas Kependudukan, pemadanan data dengan Dinas Pendapatan Daerah, dan melingkan dengan Kementerian Pendidikan. Kira-kira seperti itu. Nah, contoh, sementara waktu Dinas Kependudukan mendapatkan 634 kurang lebih yang harus dicek ke lapangan. Ada yang meninggal, ada yang sudah pindah ke daerah, ada yang sekitar 233 keberadaannya tidak diketahui, seperti itu. Nah, ini yang kami ingin data itu akurat. Berarti sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 dan Surat Edaran KPK 2010. Berarti sebenarnya teman-teman mahasiswa ini perlu ketahui adalah ini bukan memutuskan benefit atau manfaat untuk teman-teman, tapi sebetulnya Pemprov DKI sedang melakukan pembaharuan data, dan di mana nantinya KJMU itu diberikan betul-betul tepat pada sasarannya. Pak, tapi kalau dari catatan kami, kalau menurut DPRD DKI, anggaran KJMU ini kan dipangkas nih Pak, dari 320 miliar 2003 dan di 2004 140 miliar. Nah, itu gimana tuh, Pak? Anggaran itu menurut saya bisa dalam proses. Jadi nanti di tahap 1 kan dibayarkan di bulan Maret. Kami sudah mempersiapkan anggaran itu untuk data yang saat ini KJMU kurang lebih 19.000 mahasiswa. Bisa anggaran yang sekarang memenuhi pembayaran itu. Nanti di November adalah tahap kedua pembayaran. Ini diproses melalui APBDP. Sehingga bagi kami dengan DPRD, ini proses anggaran bisa di top up sebagaimana proses anggaran yang ada, bisa di APBDP. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekali lagi, esensinya adalah kita harus tepat sasaran. Karena APBD DKI kan 84, sekian triliun untuk kepentingan semua. Jadi kalau saya lihat datanya sesuai dengan mandatori, untuk pendidikan sebesar 20%. Untuk kesehatan 10%, untuk belanja infrastruktur 40%, belanja pegawai mencapai 25%, total sudah 95%. Nah, tahun 2022 dan 2023 saya meningkatkan anggaran pendidikan naiknya 23%, artinya melebihi dari mandatori pemerintah pusat. Sebelum-sebelumnya
mungkin 19-20%. Saya meningkatkan menjadi 23%. Artinya pemerintah adalah memperhatikan pendidikan. Ya. Dengan anggaran 23% Ya. tambahannya. Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau kita hari ini judulnya adalah KJMU, saya himbau kepada adik-adik mahasiswa, ya silahkan belajar dengan berprestasi. Kalau memenuhi syarat, ya kan, kalau data yang diberikan itu adalah kita cek sesuai dengan 8, pasti diberikan sampai lulus. Ini menarik Pak, karena kebetulan Pak Heru juga sudah datang, jadi PJ Gubernur DKI Jakarta menjawab gitu kan. Tadi kan menarik bahwa banyak sasaran-sasaran yang tidak mendapatkan kebermanfaatan KJMU itu. Ya. Beruntung ini ketika keluarnya mahasiswa sendiri loh betul, ke saya. Betul. Nah, itu beruntung ketika mereka bisa berbicara langsung gitu dengan Pak Heru. Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki privilege itu, misalnya mereka harus mengadu kemana Pak? Bahwa kami memiliki syarat ini loh, gitu. Tapi kita tidak mendapatkan. Itu gimana Kan Pak? sudah ada link mahasiswa itu, sudah ada link untuk mendaftar setiap 6 bulan mendaftar melalui sistem yang sudah disiapkan. Ya. Ya kan, tinggal pembaruan data, tidak perlu harus ketemu saya kan, dari yang misalnya Melek informasi aja ya. Tinggal mereka mendaftarkan setiap semester rankingnya memenuhi sesuai dengan yang ditetapkan, nggak harus berprestasi kan, seperti itu. Nah, kami mengecek data awal yang diberikan oleh adik-adik mahasiswa yang saya cintai ini, kan diberikan data awal, nama, KTP, alamat, bagaimana kondisi rumah, itu kita cek. Dalam 2 hari ini, 3 hari ini, saya menemukan ada yang rumahnya bagus, rumahnya besar, memiliki roda 4 lebih dari 2. Kan saya diprotes oleh mahasiswa kemarin, Pak, kenapa si A, si B, si C dapat? Nah, ini yang kami perlu data itu akurat. Dikaji ulang lagi. Sehingga dana yang sangat terbatas, dimanapun dana terbatas, APBN juga terbatas kan. Dana yang kami siapkan ini benar-benar dimanfaatkan, dinikmati oleh adik-adik kita, mahasiswa yang memang berprestasi dan dia kebetulan tidak mampu. Jadi bisa setara. Kira-kira seperti itu. Kalau sosialisasinya sendiri gimana Pak Heru? Nah, sosialisasi saya rasa mungkin sudah cukup. Walaupun nanti dirasa kurang, ini kan bagian dari sosialisasi. Terus berproses Dinas ya. Pendidikan juga bersosialisasi. Dan ini kan by name by address. Sehingga person to person petugas kami, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dukcapil, Kelurahan, itu akan turun. Misalnya pun terlewat, ada yang memang pantas mendapatkannya, itu nanti ada kanalnya Muskal, Musyawarah Kelurahan. Contoh, saya mendapatkan data ada dari 600 tadi, ada 233 yang klaim bahwa dia memang tidak mampu. Dan dia ada keberadaannya. Ya silakan, itu di Muskal nanti. Dan kita akomodir kok. Contoh lagi, saya setiap hari keliling ke 2 kelurahan. Suatu hari saya menemukan seorang ibu menunggu di kantor kelurahan. Saya tanya, ibu mau ngapain? Saya tanya, oh saya lagi mau ngurus anak saya, pada saat itu KJP ya, anak saya berprestasi ingin mendapatkan KJP, ya saya urus. Ada satu lagi, begitu kita cek benar, dia berprestasi segala macam, saya urus sampai dia mendapatkan beasiswa. Ada namanya beasiswa Jakarta, tidak harus KJMU aja kan. Nah, saya ingin pemerintah daerah itu hadir di masyarakat yang memang tidak mampu. Kan amanah undang-undang begitu. Saya tinggal, aturannya kan sudah ada, landasan hukumnya sudah ada. Tidak mungkin dong kita memberikan bantuan sosial itu kepada orang yang mampu. Kan kira-kira seperti itu. Supaya semua dapat bagian ya Pak ya? Ya sudah ada diatur, iya betul. Supaya adik-adik kita yang ingin belajar dan tidak mampu sama setara. Ya. Dia juga bisa menempuh kuliah dan di kehidupan kedepannya bisa bangkit dan bisa membangun Jakarta. Baik, ini masih banyak informasi-informasi menarik teman-teman. Kita tahan dulu Pak Heru, kita jeda sesaat. One on One akan segera kembali saja, tetap bersama kami.